Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan perkenalkan, nama saya Masyura Rasulullah Fitrawalia. Mungkin Uci sudah kenal saya kemarin ya. Panggilan saya Sura. Saya merupakan mahasiswa semester 4 Fakultas Psikologi Universitas Pesawat. Oke, Uci bisa perkenalkan diri kembali? Nama saya Dusukani, umur saya 17 tahun, tinggal di Kompleks Unhas Antam, status pelajar sekarang, sudah lulus SMA. Hobi itu main bulu tangkis kecil. Sebelumnya pada sesi kali ini kita akan melakukan wawancara. Nah, pada sesi wawancara kali ini saya akan menanyakan beberapa hal kepada Uci. Nah, pada sesi wawancara kali ini juga kita akan melakukan waktu selama 30 menit atau sampai dengan 1 jam. Oke? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Pada kesempatan kali ini saya mungkin akan menanyakan beberapa informasi kepada Uci. Nah, Uci tidak perlu khawatir akan informasi yang Uci berikan kepada saya, karena semua informasi dan data yang Uci berikan akan saya jaga kerahasiaannya. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Oke, bisa dimulai? Maaf, sebelumnya tadi Uci naik apa kesini? Naik motor di? Naik motor. Macet atau enggak? Alhamdulillah jalan mulus. Mulus Ji. Kapan kita terakhir lagi ketemu? 2 minggu yang lalu deh? Atau lama nikah? Berapa gitu? Tahu. Sama Midi dari Tasik. Oke, Uci sekarang sibuk apa? Tidur. Uci sudah dapat kerja belum? Belum ya? Belum, karena belum terikat pendaftaran. Uci rencana mau kerja di mana? Rencana kayak di perkantoran atau enggak di bank. Uci kemarin ambil jurusan apa pas SMA? Bank. Uci ambil itu karena mau sendiri atau dari orang tua? Enggak ada keterpaksaan, cuma mau diri sendiri. Oh, dari diri sendiri nih. Kenapa mau pilih itu? Karena kayak lebih seru kayaknya di IPA. Kalau di IPS tidak seru nih? Bukan nih, kan cuma rata-rata temanku ambil IPA. Jadi kayak ikut teman juga atau bagaimana? Mau sendiri gitu memang. Sekolah tak negeri nih? Iya. SMA 12 Makassar. Ada enggak pembayarannya? Pembayaran enggak ada, cuman kayak biasa kayak dana sumbangan ada gitu. Kalau boleh tahu tuh kayak berapa? Sekelasnya Kelasnya per tahun atau per bulan? per setiap terima rapor. Oh, per semester. Kalau Uci lihat-lihat di sekolahnya Uci itu fasilitasnya memadai kan? 70% memadai. Uci nyaman di sekolah. Iya. Mata pelajaran yang paling Uci sukai apa? Biologi sama matematika. Biologi sama matematika. Kenapa suka biologi sama matematika? Kalau matematika sebagian kayak menghitung kan biasa sebagian itu uang dihitung, jadi terus suka uang, jadi suka matematika. Oke. Suka hitung uang alasannya di suka matematika. Kalau kegiatan sekolah yang disukai apa? Menari ya? Iya, menarik. Sama apa lagi? Kayak pengurus OSIS MPK. Jadi panitia. Oh, jadi panitia. Suka jadi sama. Kenapa sih suka jadi panitia? Karena biasa ada kegiatan begitu, udah diam-diam saja di rumah. Oh, Uci suka berkegiatan ya? Ya, kalau misalnya penting di begitu terus mood. Oh, suka memang. Kalau menari, kenapa kemarin suka menari?
Oh, dari TK itu Kak. Oh, dari TK. Iya, TK kan dikasih ibu menari begitu. Iya. Sampai sekarang dikasih ikut, jadi kayak suka mirip. Uci nggak ikut sanggar. Oh, enggak. Kenapa nggak ikut sanggar? Karena enggak tahu sanggar gimana. Oh, nggak ada deh di Makassar di sanggar. Ada kayaknya kan, cuman kayak apa, enggak ada info yang saya dapat. Padahal Uci suka kan menari. Kalau misalnya Uci ada tahu tempat sanggar mau ikut? Tergantung isi dalam waktu. Tapi kalau dari Ucinya sendiri mau ikut? Mau. Kalau sanggar itu ada uangnya sih kalau sanggar. Biasa Kak. Kalau lomba. Biasa juga yang kayak menari-menari di acaranya orang. Oh, iya biasa juga. Kalau di luar sekolah minatnya Uci apa? Minat. Kurang tahu. Gak ada yang minat kayak suka apa namanya ikut kerja bakti sama orang atau ikut kayak di TPS gitu? Enggak ya? Oh, enggak. Uci sukanya bidang apa sih? Misalnya bidang keuangan kah atau apa kah? Keuangan sama seni. Seni. Kenapa suka keuangan sama seni? Pegang uang. Pegang uang. Alasan lainnya? Menghitung kayak karena pernah juga jadi bendahara. Jadi kayak mau di bidang kayak cocok di bidang keuangan. Memang itu kayak suka pegang uang, terus pernah jadi bendahara, suka hitung, jadi itu dia ketertarikannya. Uci punya ndak kayak role model atau kayak orang yang menginspirasi Uci, misalnya mau di Ayunda kah, siapakah? Ada. Siapa itu? Nagita Slavina. Apa yang dicontoh dari sikapnya Nagita Slavina? Baik. Terus kayak apa nih, attitude-nya itu kayak bagus dia. Karena cantik. Uci mau jadi memiliki sifat seperti Nagita Slavina? Ada tapi nggak tahu apa. Uci mau sesukses Nagita Slavina nih? Alhamdulillah ya Allah, amin. Oke, amin. Uci rasa selain menari, Uci punya nggak kemampuan atau keahlian lain yang dimiliki? Masak. Uci suka masak juga? Suka, cuman kayak malas. Sukanya masak apa? Yang kayak sayur sama kayak daging-daging kayak gitu. Cuman kalau sekarang lebih ke kue. Uci pintar baking. Tahu baking tak? Baking itu yang kayak buat roti, kue oven, enggak? Kue apa? Kayak nastar gitu. Oh, kue kering. Sama bolu. Biasanya Uci bikin sendiri atau kayak diajar sama mama? Biasa kalau kurang kan masih belajar juga Kak, jadi kayak masih dibantu sama. Tapi Uci memang suka memasak ya? Suka karena faktor kayak memang perempuan kamu harus pintar masak. Ya. Uci lebih suka kerja sendiri atau kerja kelompok sih? Kalau Kelompok. Alasannya kenapa? karena pasti butuh ke orang lain. Selain itu, Uci nggak bisa kalau kerja sendiri begitu, kerja tugas sendiri. Bisa juga, cuman kan pasti butuh juga orang lain, tapi bisa juga kerja sendiri. Tapi lebih suka berkelompok. Dia suka kelompok sih, jadi selama tak sekolah kayak lebih suka misalnya kalau ada tugas pergi ke sama teman tak gitu. Uci tertarik deh sama bidang yang kayak fashion, game atau apapun itu? Kalau game enggak, fashion ada. Uci pernah enggak cita-citanya mau jadi fashion designer?
pernah waktu kecil karena lihat kayak apa nih kayaknya ini cuman semenjak dewasa kayak turun nih ketarikannya sama. Oh, semenjak dewasa jadi turun minatnya sama desainer deh. Oke. Uci cita-citanya apa? Dokter. Dokter. Cita-citanya dokter ya. Tapi kalau mau kuliah ambil jurusan? Jurusan apa? Saat ini kayaknya manajemen lain. Oh, manajemen. Oke. Kenapa manajemen? Karena disuruh kakak, cuma katanya kakak bilang kalau manajemen itu kayak lebih gampang dapat kerjanya gitu. Karena faktor gampang dapat kerja ya. Kalau sebenarnya kalau maunya Uci ini mau memang dokter atau biar manajemen? Mau dokter. Alasannya? Karena itu memang impianku, cuman kayak berpikir kakak lama sekali kayaknya ini kita jadi dokter karena pendidikannya itu lama sekali kalau dilihat. Kayak 7 tahun sekolahnya dia terus belum pilih apa-apanya. Kemarin Uci ragu ndak saat pilih jurusan IPA? Enggak, langsung. Kalau manajemen ragu ndak? Ragu. Kenapa ragu? Sempat kayak Kak dulu itu tanya-tanya kayak apa bagus saya ambil, terus katanya aku mending manajemen karena kayak lebih gampang kita dapat pekerjaan, cuman itu kota terimanya cuman sedikit, jadi mencoba jangka saja dulu tapi tetap tidak. Kemarin Uci maunya SD ya? Iya, Sama SM. Dua-duanya daftar? daftar. Tapi tidak ada yang lulus ya? Belum berhasil. Mungkin tahun depan. Amin. Selama ini Uci ada kesulitan nggak dapat informasi tentang dokter atau manajemen? Kalau dokter tidak, cuma manajemen yang susah. Kemarin sempat cari tahu nggak tentang dokter, misalnya kalau mau daftar dokter harus di sini yang bagus? Enggak, kayak tiba-tiba langsung dapat begitu kan, karena ada juga temanku saya sama mau jurusan sama, jadi kayak dia sering-sering ke saya yang apa yang dia tahu, jadi tidak terlalu sulit cari info. Kenapa tidak kayak pilih kemarin SD-nya dokter? Kayaknya banyak saingan. Jadi Uci takut bersaing sama orang, kayak misalnya di jurusan dokter banyak nih peminatnya, banyak nih orangnya. Bukan takut bersaing, cuma lebih berpikir saya juga ndak les, nggak ada kayak persiapanku kak, jadi kayak cuman kayak belajar di rumah, jadi berpikir memang jangan diambil ini, kalau misalnya masih ada di jalan lain mending ambil itu, kalau misalnya itu aja saja ya terpaksa kakak ambil dokter itu. Tapi orang tua sama kakak memang tidak dukung jadi dokter? Enggak kayak Sudah tidak Uci tanyakan? pernah bilang mau jadi dokter, cuman mama bilang serius kita mau masuk dokter karena dokter itu kayak lama sekali, belum puasnya, belum pendidikannya itu lama, kayak berpikir mau saja dulu sebelum kau bertindak gitu. Nah disitu juga berpikir kayaknya belum gitu kayak. Jadi sempat dibicarakan sama Iya. orang tua. Tapi misalnya kalau Uci memang kemarin bersedia atau kayak bilang mau memang kak jadi dokter, mungkin didukung gitu sama orang tua. Oke. Kalau Uci pikir-pikir jadi dokter sulit enggak? 50% sulit, pasti 50% juga gampang, kecuali kalau misalnya ikhlas kayak memang digemari itu pasti kayak gampang.
Kalau jadi orang manajemen susah enggak kelihatannya? Enggak. Kenapa tuh alasan? Kalau dilihat-lihat kayaknya gampang, tapi belum kapan dialami jadi kayak gitu. Ya udah aja kapan. Enggak. Jadi tapi Uci pernah merasa pantas tidak jadi dokter? Pernah. Merasa pantas itu seperti apa? Kayak bisa ya Kak, kayaknya ini jadi dokter kayak keahlianku jadi itu kayaknya gitu. Karena saya punya apa gitu? Uci punya apa supaya bisa menggambarkan bisa jadi dokter? Gitu kan. Terus karena belajar juga di IPA, jadi kayak ada pengetahuan sedikit gitu tentang kedokteran. Kalau jadi orang manajemen, Uci merasa pantas karena apa? Kan pantas juga cuma kayak kemauan sih kayaknya di situ. Nggak tahu kalau pantas atau tidak. Jadi sebenarnya Uci maunya dokter atau manajemen ini? Dokter kok Itu nangis. tidak. Dokter. Tapi kalau daftar lagi jadi apa dong? Nggak tahu ini. It's okay. Manajemen mungkin. Manajemen mas. Kalau kayak pikir-pikir sulit nggak sih putuskan untuk pilih jadi dokter atau jadi manajemen? Baik, jadi nanti kayaknya manajemen. Alasannya kenapa? Karena saya tahu biayanya kedokteran besar. Terus pasti masa saya beban lagi orang tua kayak gitu. Ya walaupun demi masa depanku, cuman kayak kalau misalnya ada sedikit tertarik untuk di manajemen, ya mencoba saja di sana. Tapi misalnya kalau keterima Uci di manajemen, Uci ikhlas nggak menjalani hal tersebut? Alasannya? Karena rencana B itu. Oh, di plan B. Jadi kayak bisa dibilang Uci harus ikut manajemen nih. Dokternya sudah lewatkan, terlupakan begitu. Nggak dilupakan kayak apa sih Kak, bahagia aja karena pernah aja mau jadi dokter gitu ya walaupun nggak tercapai. Kalau dibilang siapa sih yang lebih berpengaruh dalam pengambilan keputusan misalnya jurusan atau apapun dalam hidup Uci? Nggak sendiri. Terus orang keduanya siapa? Orang tua. Alasannya? Kenapa Uci jadi yang pertama terus orang kedua? Karena saya yang jalan, terus yang kerja tugas-tugasnya tuh pasti saya. Karena mulai dari SMA kan juga kayak tidak campur tangan dengan orang tua, pilihan IPA pendaftaran juga itu saya semua, jadi apa yang keputusanku itu pasti menurutku baik ya walaupun memang orang tua memang terbaik juga, cuman kan yang saya jalani ya minta saran saja sama orang tua. Kalau saudara tak kayak dia beri pengaruh nggak sih sama keputusannya Uci? Enggak kayaknya Kenapa tidak beri pengaruh? karena nggak pernah Kak juga bertanya-tanya tentang bagaimana masa depanku, apa yang saya pilih kayak begitu. Cuman pernah dia dengar-dengar, nah terus dia bilang kayak ikut-ikut yang sama apa yang mau, yang penting dia bilang nyaman kok sama itu jurusan. Jadi kayak orang tua tak kakak tak bisa dikasih kebebasan untuk kita kayak pilih yang mau, dan kita juga mampu untuk tentukan apa yang kita mau di. Okay. Kalau misalnya dari segi pekerjaan, Uci lihat pekerjaan itu dari gaji atau dari apanya?
saya mau jadi dokter karena gajinya banyak, gajinya besar. Kalau itu pilihan ketiga. Oh, gaji itu di pilihan ketiga. Pilihan pertama dan keduanya apa? Kalau dokter biasa dihormati, terus pertama itu juga dihormati sama kayak membantu ke orang lain begitu, kayak dibantu ke pasien kayak gitu. Kedua kayak banggakan kedua orang tua. Oh, kayak karena dokter punya kehormatan jadi kayak bisa banggakan orang tua. Jadi gaji atau upah itu di ketiga pi ya. Tapi kalau misalnya masyarakat ada nggak sih kasih pengaruh ke Uci misalnya harus jadi ini, harus jadi itu? Saya kan kalau biasanya itu orang-orang bisa suka bicara-bicara, Uci terpengaruh nggak sama hal-hal yang kayak gitu? Kayak calon-calon gitu. Tidak, itu yang kayak sering kita bicara orang kalau misalnya ini diambil terus salah, gagal atau bagaimana. Omongannya orang lain. Kayak dipikir jika cuman kayak ada apa, sebagian juga kayak biasa terpengaruh Kak, cuman kayak kalau tiba-tiba biasa dari kita lain, kenapa harus Kak dengar orang lain kalau misalnya tidak sesuai dengan apa yang mau. Jadi kembali lagi, sebenarnya Uci bingung nggak sih dengan jurusan yang nanti Uci pilih? Enggak, atau ini nanti tahun depan? Iya, Kayaknya Kak, karena ada juga mau ganti. jadi masih bingung. Bingungnya karena apa? Jurusan. Jurusannya mau diganti ya? Iya, sama tempat kuliah. Awalnya di mana kalau boleh tahu? Tapi kalau misalnya ini tidak berhasil mau kemana? Yang pilihan kedua Ya, antara UIN atau UNER. Kayak sama jelek kalau nggak salah. Pertama cuman kayak jurusannya lagi kayaknya beda atau tempatnya lagi yang beda. kalau misalnya jurusannya beda, jurusan apa itu? Akuntansi. Alasannya Itu menghitung lagi. Nanti suka memang menghitung deh. nggak suka, cuman kayak ini kayak bagus sih kayaknya kalau hitung begitu. Bagus kalau apa? Hitung Jadi keren ki orang kalau gitu. kayak seru begitu kalau menghitung, terus kayak mencari. Tapi sebelumnya Uci pernah cari tahu nggak tentang dokter? Iya, Cari tahunya seperti apa? sebelum mau lulus SMA juga kita cari tahu memang sih, karena kan gara-gara nonton drakor, di situ kan pas-pas jadi dokter. Di situ cari-cari tahu kayak bagaimana ini dokter, pendidikannya, terus biayanya susah atau tidak. Carinya itu sama orang kah, di internet kah, atau di mana? Sama orang lain di internet, sama kayak biasa tanya-tanya sama orang lain begitu, bilang apa kalau masuk jadi tanya lah begini, dia kasih tahu ki bilang mahal, kayaknya itu mahal begitu. Jadi banyak jadi sumber informasi yang Uci dapatkan. Kalau manajemen bagaimana? Kurang dapat informasi ya. Kenapa? Karena tiba-tiba kayaknya Kak, tiba-tiba kayak mau di manajemen begitu, karena kan plan aku itu memang di dokter, terus tiba-tiba ke bagian IPS di manajemen, jadi kayak tidak ada persiapan sama sekali begitu. Kayak tidak ada sangkut pautnya sama jurusan yang kemarin dia. Oke. Kalau akuntansi ada nggak? Akuntansi baru-baru ini taunya dari siapa dan TikTok. Selain TikTok gimana lagi? sepupuku bagian akuntansi, cuman katanya lebih
bagus itu di manajemen, jadi kayak terpengaruh kak juga di omongannya orang lain, sama berpikir kak juga kayaknya bagus memang jadi manajemen kayak kalau bukan di depan. Kalau Uci bisa definisikan manajemen itu apa? Kayak Pekerjaan yang berkaitan tentang uang kah, menghitung kah, apakah? kayaknya itu kalau tidak salah sekretaris mungkin. Oke. Uang bisa juga kalau tidak salah di bagian uang. Keuangan ya. Oke. Uci merasa sulit gak sih dapat teman yang kayak yang mau dokter, yang tahu dokter, enggak sih atau bagaimana? Tidak, karena memang ada kayak circleku yang sama memang mau masuk kedokteran begitu. Tapi teman tak sudah masuk atau Teman dia sudah? kurang tahu, baru kemarin dia tes. Oh jadi kayak sebelum masuk dokter biarpun mandiri harus ada tes. Iya, Saya kalau misalnya ada temannya Uci yang lolos padahal sama-sama Uci berjuang, sama-sama Uci cari tahu, Uci rasa sedih atau bagaimana? kalau sama-sama lulus. Nggak, maksudnya kayak sama-sama Uci berjuang tapi dia lolos tapi Ucinya enggak. Sedih. Perasaan sedihnya itu digambarkan bagaimana? Kayak cemburu, karena kayak pasti berpikir kayak kenapa dia yang lolos saya tidak. Karena di situ kayaknya belum terbuka pikirannya, kayak kan rezeki itu ada nih aturannya di atas, jadi tak bisa sedih dia, walaupun pasti ada rasa cemburu sedikit begitu dia lulus kita tidak. Kalau manajemen Uci ada enggak temannya yang ngerti manajemen atau sepupunya aja saja? Itu pun sudah lulus. Kalau nanti kayak misalnya Uci jadi dokter kah atau jadi orang manajemen kah, Uci yakin ada orang enggak sih yang support Uci dalam perjalanan itu? Ada. Siapa orang-orang? Orang tua pasti. Orang tua. Selain orang tua, teman tak yang 6 orang? Iya. Oke. Uci sering ketemu enggak sama yang 6 orang? Masih. Uci pernah enggak sih berpikir kalau gagal itu akan jadi seperti apa? Apakah kayak enggak ada yang mau temani kah? Enggak ada yang peduli sama saya? Pernah enggak? Kalau pernah berpikir cuman kayak sekilas di begitu kak, berpikir kayak gagal kapan ini gara-gara itu yang BBK sama SN, karena juga kayak baru gini kayak, tapi pasti berpikir kak baru ini awal belum di akhir, jadi kenapa tidak kayak berjuang saja begitu, masih ada juga data 2 tahun untuk pendaftaran UTBK. Tapi kayak keputusan terakhir misalnya kalau Uci tidak lulus UTBK tahun berikutnya aja. Kerja Kalau kerjanya itu mau jadi apa? yang penting kerja di kantoran. Gimana itu? Tujuannya sudah ada atau belum? Soalnya ada nih kak tempat kayak magang begitu Ya. di kantornya bapak di kantor camat. Cuman katanya mama itu coba dulu tes CPNS karena kan sudah terbuka pendaftaran tamatan SMA. Kalau mungkin rezeki ya di situ di CPNS. Oh, ada dia ya CPNS yang kayak buka-buka sama
Itu kalau boleh tahu kerjanya itu kayak seperti apa? Belum cari info kayak gini, cuma tahu ada nih bisa orang daftar tambahkan SM. Jadi kayak ini plan jadi CPNS itu plan keberapa ini? Untuk masa depan Kan tadi kayak dokter itu nomor 1 sebenarnya, tapi kayak lebih digeser jadi manajemen. Jadi yang mana ini yang kalau dibilang gagal kalau kuliah, bagaimana lagi cara ke depan kan kerja itu UPK. Kalau misalnya tidak lulus maka ini kuliah pasti kerja ya terus kalau kerja dapat uang mandiri membayar sendiri ya? iya. Oke, pertanyaan yang bagus ini. Kalau misalnya Uci sudah dapat kerja terus dapat uang sendiri, maunya jurusan apa? Kalau misalnya memadai biaya keuanganku, memadai biayanya ini yang kedokteran, saya pilih kedokteran. Tapi kalau misalnya cuma setengah tapi cukup di manajemen, ya di manajemen kayaknya atau di akuntansi mungkin. Jadi misalnya kalau Uci tidak keterima pada 2 tahun ke depan, Uci akan pilih bekerja. Nah, setelah bekerja kalau dapat uang, Uci mau tetap lanjut sekolah. Ya, tapi pasti bisa juga kayak berpikir jangan nih kayaknya kuliah kayak nggak terlalu bagaimana juga itu pendidikan. Yang lebih penting kayaknya kerjaan sekarang karena susah sekarang pekerjaan. Jadi kayak misalnya kalau misalnya alhamdulillahnya Uci keterima kerja dan kayak Uci nyaman di pekerjaan tersebut, jadi Uci kayak ada kemungkinan untuk tidak lanjut kuliah lagi. Ada, tapi kalau dilihat lagi dengan kesibukan, kayak misalnya masih bisa aja urus di jadwalku antara kuliah dan kerja. Bismillah daftar kuliah. Saya mau Uci urutkan dari dokter, manajemen, akuntansi, kerja, dokter, manajemen, akuntansi. Oh berarti kerja ada di nomor 1 sekarang Iya. Jadi Uci sudah tidak bingung atau masih bingung ini? Tidak. Jadi sekarang ini kayak kesibukannya sedang cari-cari pekerjaan deh. Iya. Jadi Uci termasuk dalam kategori gap year ya. Bagaimana perasaannya gap year? Sedikit atau kayak biasa aja? Campuran. Bisa dijelaskan perasaan seperti apa? Ya bingung sama sedih. Semuanya kayaknya Kak ada di sekarang. Tapi Uci bahagia enggak ada perasaan bahagia dengan itu atau tidak ada sama sekali rasa bahagia, hanya rasa bingung sama sekali? Bahagia dengan sekarang? Tidak, maksudnya kan kayak kalau campur aduk bisa jadi ada bahagianya, ada senangnya kan? Bahagia ya enggak juga. Cuman kayak tenang-tenang. Jadi Uci mencoba untuk menenangkan diri ya. Kemarin pada saat UTBK itu Uci ada diinfokan tidak lulusnya karena hal ini? Tidak ada ya? Kalau nggak salah itu cuman langsung pas pembuka bilang lulus dan tidak lulus itu kan langsung dibilang Anda tidak dinyatakan tidak lulus. Nah beberapa hari kemudian itu baru ditunjukkan hasil nilai skor. Itu baru bilang. Kalau boleh tahu Uci rendahnya di bagian apa? Sampai sekarang belum kuliah. Kenapa takut? Kan takut juga nggak tahu bagaimana cara. Uci kemarin sempat alami kesulitan nggak pada saat mau daftar SD atau SM? Bulan nggak ada. Dulu
daftarnya online. Iya, Terus datang ke sini ya untuk tes. tes. Unhas. Iya. Kemarin jurusannya di mana-mana loh. Di Unhas apa? Unhas manajemen, di UNEM itu administrasi. Tapi tesnya di UNEM juga atau Di sini saja. Oh, di sini saja. Kalau bisa bilang atau dikira-kira Uci akan jadi seperti apa 5 tahun ke depan? Kasih bahagia orang tua, kasih apa caranya, sama sukses kaya raya. Itu juga ya, sama bahagia. Kira-kira dalam 5 tahun ke depan Uci sudah kerja, sudah menikah, atau atau tidak ada menikah dalam plan? Pasti ada kan kalau menikah, cuman kayak pasti tunggu kayak sukses mungkin, terus punya penghasilan sendiri baru. Kurang aja sekarang laki-laki. Oh, jadi harus jadi independent woman dulu Iya. nih. Kan? Kalau 10 tahun ke depan bagaimana? Menikah. Oh, sudah ada menikah. Tapi untuk saat ini Uci tidak urus itu tentang itu dia. Ada juga nanti Yang apa, menikah? Oh, enggak, cuman dia gimana nih kalau misalnya kan musim-musim orang kawin sekarang. Jadi pasti tuh kita kalau anak-anak begini dibilang kawin mau kok kawin. kalau orang tua enggak juga. Enggak, pasti dia bilang kejar dulu impianmu, terus kasih cari muka dulu uang kayak begitu. Kalau jadi kan tidak kemana gitu. Tidak kemana juga. Jadi ada enggak hal yang Uci mau lakukan tapi tidak bisa dilakukan? Di bagian kehidupan. Ya. Tadi Kak, kurang tahu. Kayak mau bebas kapan? Bebas dalam artian tidak dikekang atau bagaimana? Tidak dikekang. Berarti kayak saat ini merasa masih ada kekangan Masih. dari siapa itu? Kalau boleh tahu kekangannya dalam bentuk apa? Mau bebas dari kekangan yang bentuk apa? Kayak bebas tanpa ada kayak teman bilang dilarang kemana-mana nih. Kayak keluar kota atau kemana-mana? Iya, keluar kota. Uci pernah berpikiran untuk kayak sekolah atau kerja di luar kota sendiri? Pernah. Terus bapak juga sebenarnya berpikir begitu karena dia bilang misalnya tes CPNS kan pasti bukan kita yang mau di mana, tapi orang yang urusan yang itu orang lain yang kasih tempatkan diri. Nah, kalau misalnya bapak bilang di luar kota mau juga, saya mau juga, cuman mama aja yang kayak tetap tidak bisa. Jadi kayak kalau harus cari pekerjaan, sekolah harus di sini oleh orang tua. Oh, bapak bebas jadi Bebas namanya. ya, cuma mama aja kayak saya anak cewek harus dipegang erat-erat begitu. Kayak harus tinggal sama orang tua. Ya. Jadi itu yang menjadi tekanan untuk Uci. Kalau boleh tahu, Uci bisa enggak jelaskan kelebihannya Uci? Berani Kak, kayak lebih kependam apa yang saya rasa.
Terus cengeng. Kelebihan Ya, nah, cengeng, kekurangannya cengeng, tapi kelebihannya itu bisa pendam sendiri apa yang dia ya terus apa lagi? suka masak, Iya, oke. suka naik motor. Alhamdulillah apa yang kalau masih bisa yang saya lakukan sendiri, ya aku lakukan itu sendiri. Sama mengatur keuangan bagi diri saya. Kalau kelemahannya selain cengeng apa? Nggak pintar bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Sama juga. Saya juga belajar. Uci mau belajar bahasa Inggris? Mau. Mau. Ada impian keluar negeri nggak? Kemana itu? Korea. Kalau Korea bahasa Korea dong. Tapi kan masih bisa jika bahasa Inggris. Kayak kalau misalnya kayak kota Inggris itu kayak memang pastinya bahasa Inggris itu di negara London, Oke. negara Amerika. Di situ mau sekolah atau mau tinggal atau mau apa? liburan gitu. Oh, liburan sih. Jadi kayak tetap di Indonesia. Yes. Hati. Oke. Jadi sejauh ini kesulitannya Uci itu kayak sudah tidak ada atau masih ada? Soal jurusan, soal pekerjaan, soal yang lainnya? Itu kayak yang saya bilang masih Gimana? ada juga kesulitan ke dalam ini kuliah sama pekerjaan karena anda tahu juga ini antara lulus ke atau tidak. Nah belum pilih tahu depan itu bagaimana. Anda saya peramal suka ramal di masa Tidak ada yang tahu di masa depan seperti apa. Jadi kayak bisa dibilang masalahnya Uci tuh masih bingung ya. masih cuman tidak terlalu bagaimana Sudah ada sedikit lah gambarannya, jadi tidak terlalu meraba-raba. Masalah lain ada Mi? Ada. Jadi kayak sudah bisa tentukan mau ini. tentu kan ada cuman pasti ada itu lagi tidak ditambahi Kayak apa? tidak menetapi di situ cuman pasti ada lagi saya pilih kayak begitu kayak pelin-pelan masih pelin-pelan juga ini cuman masih ada sih kayak gambaran-gambaran tuh kayak Jadi masih sulit dalam menentukan dan masih ada kedepannya mungkin masih ada perubahan. iya Itu dia. Tapi kalau kesulitan dalam diri Uci masih ada nggak sih? Kayak misalnya kayaknya nggak mampu kak ini, kayaknya begini. Pernah gitu. Di bagaimana? ya merasa kayaknya saya nggak bisa kak di sini kayak belum kita mencoba tapi kayak masih rendah nih yang pikiranku bilang kayaknya nggak bisa Gimana ya? Di dokter kah, manajemen kah, dokter? kedengaran sama pas juga itu juga kesulitan dalam pertama yang tes UTBK itu di jurusan itu yang kasih berpikir bilang kayak bisa gak kak di sini atau tidak yang itu yang kasih pelan dalam pilihan jurusan Kayak bisa di sini atau enggak? Karena kayak di situ ada juga dia kayak misalnya kalau gagal padahal sudah mau pilih ini, ada pikiran begitu atau enggak? karena pas di situ hampir selama kan hampir 1 bulan kalau tidak salah itu pendaftarannya UTBK. Nah 5 hari sebelum hari hanya tutup itu kayak ekspor kak ke orang-orang bilang apa saya yang bagus saya pilih. Nah pas kayak sholat juga minta petunjuk sama yang di atas. Itu yakin kak bilang gini mau yang saya pilih dulu. Jadi keputusan manajemen kemarin ya salah aku. Jadi misalnya yang paling ekstrim sekali nih, Uci ada ndak kepikiran ndak akan ambil salah satu dari pilihannya Uci tadi, yang kayak dokter, manajemen, akuntansi ataupun kerja? Ada atau Ada apa itu planning terakhir banget? Apa Mi?
dokter kayaknya kak. Dokter. Terus kalau misalnya nggak jadi dokter atau nggak jadi Nggak manajemen, apa-apa. nggak apa-apa Ji. Karena nanti pernah kak dapat kata-kata kalau misalnya kuliah itu tidak terlalu bagaimana dalam kehidupan, yang anu itu yang sekarang yang berpengaruh cuman kerja. Karena rata-rata sekarang kan pasti orang butuh uang, bukan kayak nama yang di belakang. Oh, oke, paham Kak. Jadi persentase persennya ini yang mana nih? Yang lebih tinggi, kerja atau kuliah? Ayo bisa ayo. Kerja di presentasi berapa nih? Pertama 1 dari 10 berapa? 9, Kalau kuliah 8,5. 8,5. Oke, beda 5%. Kalau kerjanya misalnya cuma CPNS. Karena mau yang di perkantoran. Kalau yang pegawai Bang, di skip dulu. Pegawai bank bukan di kantoran dia. Oh, ya salah, sorry. Oh iya dia astaga lupa. Tapi kayak pilihan saat ini yang bisa dicapai CPNS, insya Allah. Nih doakan. Oke. Kalau Uci suka, insya Allah bisa. Saya doakan ya. Oke. Pertanyaan terakhir nih mungkin Di. Apa harapannya Uci ke depannya? Harapanku saya bisa sukses, kasih bangga orang tuaku, kaya raya, amin. Sama bisa keliling dunia. Kalian punya traveling ya? Ya. Ada lagi? Jadi mungkin Ada yang ingin disampaikan ke saya? Ayo. keren kita. Terima kasih loh. Oke, kita sudah berada di penghujung sesi wawancara kali ini, dan saya ingin berterima kasih kepada Uci mau meluangkan waktunya lagi untuk saya melakukan sesi wawancara kali ini. Terima kasih sudah dibantu pada 2 mata kuliah loh sekaligus. Terima kasih ya Uci Sama-sama, Kak. atas bantuannya. Kayak Uci mempermudah sekali, memperlancar sekali. Alhamdulillah. Terima kasih ya Uci ya. Makasih juga kak. Maaf bila ada salah-salah kata, salah-salah ucapan, atau salah-salah tindakan ya. Maafkan Ji. Pasti kak. Oke. Jadi saya tekankan sekali lagi bahwa seluruh informasi dan data yang diberikan kepada saya akan saya jaga kerahasiaannya dan hanya akan saya gunakan untuk kepentingan mata kuliah ini saja. Oke? Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Uci. Sama kak.